Halo semuanya, di video kali ini saya akan belajar tentang bahasa JavaScript atau sering disebut dengan HTML Script 6. Node.js adalah lingkungan eksklusif untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintak-sintak yang berlaku di dalam JavaScript. Di modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagian sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan HTML Script 6 atau sering disingkat dengan CS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan HTML Script 5, yang proses standarisasinya terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh HTML Internasional. Dalam HTML Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru, seperti dukungan terhadap parameter operasional dilakukan dalam fungsi interpelasi variabel di dalam string dan pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain di seluruh contoh dari kode JavaScript yang ada di dalam modul ini. Modul ini mengacu pada standar HTML Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js. Bukan menggunakan aplikasi web browser pada beberapa bagian kode, hanya didemonstrasikan menggunakan terminal RPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program ini yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Jika Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE Integrated Development atau environment untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, atau Bracket, dan lain-lain. Untuk membuat programnya Word di dalam JavaScript, pertama-tama kita jalankan perintah editor, lalu kita tuliskan kode berikut ini. Di sini saya sudah memberikan nama filenya atau akan menulis nama filenya dengan nama file hello.js. Setelah filenya tampil, saya akan mengetik console.log buka kurung tanda petik hello world, dan harus diakhiri dengan tanda titik koma. Setelah itu Ctrl S, dan saya akan menjalankan ke program. Setelah itu saya mengetik node
dengan nama file hello.js. Oke, di sini sudah menampilkan dengan nama Hello World. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekutif, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Kita lihat di layar. Kode di layar disisipkan ke dalam HTML dalam web browser dengan dokumen .write buka kurung tanda petik hello world titik koma. Digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Setelah itu, perintah dan blok kode program, pernyataan atau statement, atau perintah program dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai dengan tanda titik koma, karena akan ditambahkan secara otomatis. Ketika kode dengan demikian, kita dapat menuliskannya sebelumnya menjadi sebagai berikut. Kita bisa hilangkan tanda titik koma di belakang lower. Setelah itu Ctrl S dan saya akan menjalankan ke program Node dengan nama filenya hello.js. Setelah itu enter. Di sini ia tetap menjadi nama hello. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris. Misalnya sebagai berikut. Kalau sudah muncul seperti ini, konsol langsung tekan tombol tab untuk menghematkan waktu pengetikan ya teman-teman. Di sini saya akan membuat dengan menambahkan console.log dari nama selamat datang di Stikom Uyalindo Kupang. Oke, di sini sudah menampilkan dengan Hello World, selamat datang di Stikom Uyalindo Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal.
.js. Enter. Oke. Di sini sudah programnya perintah per 1 dan perintah 2. Untuk bagian ini kita jadikan komentar. Langsung saja saya akan membuat komentar dengan tanda slap 2 kali. Tanda slap 2 kali. Console.log buka kurung tanda petik hello world. Sampai di selamat datang. Di sini dari console.log hello world sampai dengan console.log selamat datang di Stikom Uelindo. Di sini saya sudah menggunakan tanda komentar dengan menonaktifkan. Maka saya akan mencobanya ya teman-teman. Langsung saja Ctrl S. Di sini node hello.js. Oke, enter. Oke. Pada muncul di layar perintah 1 dan perintah 2. Perintah 1 dan perintah 2 munculnya tetap ya teman-teman di dalam. Di sini saya sudah menggunakan tombol komentar atau perintah komentarnya. Langsung saja saya akan membuat lagi dengan menggunakan atau sebagai salah satu kelompok satu kesatuan karena diapiti oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah perintah tersebut akan diabaikan. Contoh, nilai dari variabel A saya akan menggantikan dengan 9. Komentar masih di dalam Visual Code. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya JavaScript. Mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, kalau kita menggunakan tanda double slash, maka tanda akan dihapus. Double slash, perintah ini akan dieksekusi
Jika kita tambahkan komentar dengan depan skrip ini menggunakan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari 1 baris, maka kita gunakan tanda slash bintang. Di sini saya akan menggunakan tanda slash bintang. Di sini sudah saya menggunakan tanda slash bintang. Dan diakhiri nama, misalnya bagian dari sini var A sama dengan 2 titik koma. Setelah itu saya akhiri dengan tanda bintang slash. Seperti ini ya teman-teman. Komentar lebih dari 1 baris, misalnya komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Misalnya sebagai berikut. Saya akan mengetik atau membuat dengan perintah komentar. Setelah itu, saya akan mengetik di bawah konsol contoh komentar 1. Oke. Di sini sudah termasuk contoh komentar menggunakan di bawah console.log ya teman-teman. Selanjutnya saya masuk ke perintah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi data tersebut. Selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer dan JavaScript. Variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci JavaScript. Merupakan bahasa pemrograman yang tidak datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data JavaScript atau tidak perlu menggunakan tipe data JavaScript, akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung tergantung dan nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasi variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum pengguna kata var adalah sebagai berikut. Var merupakan nama variabel, titik koma. Sebagai contoh perintah baris, kode berikut ini merupakan kode dari var a titik koma. Pada kode di atas, kita dapat mendeklarasi variabel dengan nama a. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai under 5 dan kita dapat menggunakan under 5 untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai 1 atau belum.
node. Nama filenya saya menggunakan nama if.js. Oh, itu enter. Oke. Di sini global var-nya yaitu 100 dan local var-nya yaitu 200. Maka variabel dari global var yang bernilai 100, kemudian fungsi yang bernama fungsi f. Di dalam fungsi f ini kita menginisialisasi lokal yaitu variabel ya dengan bernilai 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak layar dan memanggil variabel dalam fungsi yaitu global variabel yang di luar fungsi dan lokal variabel yang di dalam fungsinya. Nah, di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan skrip yang string dengan yang variabel. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah dari global var nilai 100 dan berarti dia bisa memanggil values variabel yang di luar fungsi dan lokal varia itu. Selanjutnya kita akan mempraktekannya. if.js. Oke. Di sini sudah dengan memanggil variabel di dalam fungsi, misalkan global var sama dengan titik 2 yaitu 100, sedangkan local var titik 2 yaitu 200. Yang berikut itu memanggil variabel di luar fungsi, misalkan global var-nya yaitu 100. Oke. Selanjutnya saya akan membuat contoh lain menggunakan variabel berikut ini. Saya akan buat nama variabel yaitu var1.js.
Ya, teman-teman. Di sini kita akan menginisiasi variabel A sama dengan 100 dan variabel B sama dengan 200 dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel, nilai C-nya kemudian hasil penjumlahan dari value variabel A tambah B. Jadi nilai C sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita akan menampilkan ke layar di mana nilai variabel A tambah digabungkan dengan string tambah variabel B digabungkan dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C. Sehingga saat kita jalankan akan menghasilkan output sebagai Oke. Di sini sudah benar ya, teman-teman. Nilai dari C yaitu merupakan A tambah B yang menghasilkan nilainya 300. Selanjutnya saya akan masuk ke perintah atau mempelajari tentang kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ECMAS script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum pengguna LED sama seperti var, penulisnya LEDs atau nama variabel dengan nama LED variabel 1, variabel 2 dan seterusnya harus diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasi menggunakan kata kunci LED. Seperti berikut ini. LED nama variabel sama dengan nilai awal. LED nama variabel sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2. Dan seterusnya
harus diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami cara kerjanya dari kata var dan let, var2.js. Oke, berhasil. Di sini munculnya misalnya contohnya nilai i sama dengan 0, nilai i sama dengan titik 21, nilai i titik 2 yaitu 2. Jadi di luar blok pengulangan misalnya nilai i titik 2 sama dengan 3. Perhatikan skrip pada layar berikut ini. Pengulangan di atas variabel i dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Bagian ini merupakan buka kurung var i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari 3, titik koma, i plus plus tutup kurung. Kata kunci var memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat menggantikan kata kunci var di atas dengan kata kunci let. 3 hal ini menghasilkan di luar blok pengulangan, misalnya lihat pada tampilan yang saya blok ini. Ini merupakan di luar blok pengulangan i sama dengan yang dihasilkan yaitu 3. Selanjutnya
Untuk nilai yang terakhir, nilai I, pada blok pengulangan tidak akan menampilkan sehingga pesannya error seperti ini. Saya akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci JavaScript. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal, contohnya A, sama dengan 100, sedangkan B sama dengan 200. Variabel yang dibuat dengan cara memiliki sifat yang sama, seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai tertentu. Perhatikan contoh berikut ini. Saya akan menutup kunci dari variabel yang menggunakan perulangan di luar blok. Oke, perhatikan ya teman-teman. For var buka kurung var I sama dengan 0, tanda titik koma I lebih kecil dari 3, tanda titik koma, I plus plus, tutup kurung kurung kurawal, console dot log dengan nilai I sama tanda titik 2 dengan tanda petik I tambah I, tutup kurung, diakhiri dengan tanda plus. Oke. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut ini kita akan mempelajari tentang konstan. Dalam JavaScript, konstan didefinisikan menggunakan kata kunci konstan. Bentuk umum menggunakan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Nama konstan sama dengan nilai. Misalkan contoh konstan P sama dengan seperti lihat pada gambar berikut dengan nilai 3141.592 dengan berbeda. Variabel nilai pada konstan tidak dapat diubah sama seperti tab berikut atau kata kunci konstan akan menjadi konstantan dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh pengguna kata kunci code dapat dilihat pada kode berikut.
Yes. Oke, jadi berhasil ya teman-teman untuk garis lingkarannya. Selanjutnya saya akan buat lagi dengan menambahkan. Oke. Sudah. Di sini deklarasi konstantan pi sama dengan 3,14 sekian. Radiusnya sama dengan 5,0. Luas dan keliling ini kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling untuk menghitungkan lingkaran luas sama dengan pi kali radius atau pi r pangkat kuadrat. Hitung keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Untuk menampilkan ini, tinggal kita buat seperti pada dengan node constant.js. Misalkan luas lingkaran sama dengan 78.000 sekian dan seterusnya filenya. .js. Ya. Sudah. Setelah itu saya akan membacakan data dari keyboard. Ketika membaca data dari keyboard, sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line atau interface dalam node.js. Kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul tersebut. Perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah-perintah sebagai berikut. Kita langsung pada perintah berikut dengan menghapus data keyboard adalah kegiatan yang dari kata keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface dalam node.js. Kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul tersebut. Perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah-perintah sebagai berikut. Ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat dengan script yang menampilkan menggunakan readline. Oke. Dia tampilan seperti ini ya teman-teman.
sekali lagi ya. Apakah berhasil atau tidak? Oke, siapakah nama Anda? Hai Yuliana, senang bisa berkenalan dengan Anda. Oke, di sini saya sudah membuat contoh menggunakan red line ya teman-teman. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan mencoba sekali lagi menggunakan red line dengan membaca nilai var. Tapi tunggu, saya baca nilai var. Oke, di sini berhasil ya. Coba saya masukkan nilainya dengan 2. Enter. Setelah itu masukkan nilai B-nya dengan 3. Enter. Maka hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa data yang dibaca menggunakan mode readline SYNC selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi dari parse atau per value. Perhatikan skrip berikut ini, lalu kita akan tutupkan filenya. Oke, di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian dari saya dengan nama Yuliana Becky Lembang, KK NIM 20120137.